Halo guys, sebelum menuju ke dalam alur ceritanya ada baiknya like, komen dan subscribe terlebih dahulu untuk membantu perkembangan channel ini. Dan yang ingin neraktirin Mimin Kopi, linknya di deskripsi ya guys. Terima kasih. Di cerita sebelumnya Tuan Putri mendatangi ruangan Chu Tiansu ketika Chu Tiansu tertidur dengan sangat pulas. Di saat Tuan Putri mendekatkan tubuhnya, secara tiba-tiba Chu Tiansu membuka matanya. Yang membuat mereka berdua merasa cukup terkejut. Lalu Chu Tiansu bertanya apa yang sedang dilakukan Tuan Putri di tempat tidurnya. Dengan cukup terkejut Tuan Putri menjauhkan dirinya sembari berkata jika dia hanya ingin menepati janjinya. Karena dia tidak ingin terus berhutang kepada Chu Tiansu. Dan Chu Tiansu bertanya apa yang dimaksud oleh Tuan Putri. Lalu Tuan Putri meminta Chu Tiansu untuk mendengarkannya baik-baik. Dan Tuan Putri pun memanggil Chu Tiansu dengan sebutan suami. Yang seketika itu membuat Chu Tiansu merasa sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada Tuan Putri. Mengetahui respon dari Chu Tiansu, Tuan Putri merasa malu sendiri sehingga membuatnya berteriak meminta Chu Tiansu tidak berpikir macam-macam. Dan teriakan itu pun terdengar hingga keluar ruangan. Yang membuat Liu Yan yang berada di luar ruangan bergidik atas tingkah mereka berdua. Malam pun telah berlalu dan pagi pun kini telah tiba. Di depan istana Tuan Putri terlihat Chu Tiansu sedang meregangkan badannya. Lalu Chu Tiansu bertanya kepada Qiu Yu dan Dong Yu di mana Tuan Putri dan Liu Yan berada. Sembari tersenyum tipis Dong Yu mengatakan bahwa pagi ini Tuan Putri sangatlah marah. Bahkan dia mengatakan bahwa Anda sangatlah buruk, dan untuk Liu Yan saat ini dia sedang pergi mengantarkan Tuan Putri ke istana kerajaan. Lalu Chu Tiansu menjelaskan jika semua yang dikatakan oleh Tuan Putri hanyalah sebuah kesalahpahaman. Dan untuk kepergiannya ke istana kerajaan, kemungkinan besar dia ingin berbicara dengan ayahnya. Di saat bersamaan Li Xuancheng datang bersama dengan Pangeran Hu Buhui yang ikut menimpali dengan berkata, "Sepertinya Tuan Putri menyesal dan ingin menjadi putri dari kerajaan Beiyo." Yang seketika itu membuat Chu Tiansu merasa sangat kesal dan dia berteriak. Apa yang dilakukan pecundang ini di sini? Mendengar hal itu Pangeran Hu Buhui hanya tersenyum tipis sembari mengatakan bahwa dia hanya sedang bercanda. Lalu Li Xuancheng ikut menimpali dengan berkata, "Chu Tiansu, Pangeran telah mengakuimu setelah pertarungan kemarin. Bahkan dia menyatakan kepada Kaisar bahwa dia akan memimpin wilayah Beiyo untuk mengabdi pada kerajaan Qin Barat. Meskipun belum disetujui, dia juga telah meminta pembukaan pasar besar. Sehingga kedua belah pihak dan perbatasan akan makmur ke depannya. Dan yang terpenting adalah dia ingin melindungi pasar dan memberimu 10% dari hasilnya. Menurutku jumlah itu cukup untuk mendukung dan mempersenjatai dua pasukan berkuda." Mendengar hal itu Chu Tiansu langsung merubah raut wajahnya. Dan kini dia pun tersenyum ramah kepada Pangeran Hu Buhui dan memujinya sebagai pria yang sangat murah hati. Namun Pangeran Hu Buhui mengatakan jika semua itu tidak sebanding dengan jalan yang telah dibukakan oleh Chu Tiansu. Tapi ada satu hal yang aku tidak pahami, jadi aku harap saudara Chu dapat membantuku. Dan di saat itu juga Chu Tiansu bergerak sangat cepat sembari memukul Li Xuancheng dan Pangeran Hu Buhui. Hingga membuat mereka berdua terdorong mundur ke belakang. Setelah merasakan hal itu Pangeran Hu Buhui kembali memuji Chu Tiansu dengan berkata, "Sekarang aku tahu jika saudara Chu adalah kultivator yang misterius. Kemampuan itu luar biasa, aku harus mempelajarinya." Kemudian Pangeran Hu Buhui memberi hormat sembari berkata, "Karena semua tujuan perjalananku telah tercapai, aku harus kembali ke Beiyo dan menetapkan kebijakan baru sesegera mungkin. Aku mohon undur diri dari tempat ini, terima kasih karena kalian berdua telah merawatku dengan baik di tempat ini." Dan Pangeran Hu Buhui pun segera berlalu pergi menggunakan kudanya. Dan Chu Tiansu dan Li Xuancheng hanya tersenyum tipis menatap kepergian Pangeran Hu Buhui. Sebelum Pangeran Hu Buhui benar-benar pergi, dia kembali berkata, "Saudara Chu, aku meminta penjagaku untuk kembali dan mengambil hadiah spesial untukmu. Kau pasti akan menyukainya." Setelah kepergian Pangeran Hu Buhui Chu Tiansu berkata bahwa dia sebenarnya sangat menyukai rivalnya itu. Karena dia lebih bijaksana daripada putra bangsawan kerajaan Qin Barat yang tidak melakukan apa-apa. Mendengar hal itu Li Xuancheng merasa sangat kesal sembari mengatakan jika sebenarnya dia sangat sibuk. Bahkan hanya untuk bertemu dengan Chu Tiansu, dia perlu meluangkan waktunya. Lalu Li Xuancheng berjalan pergi sembari menyindir bahwa yang sebenarnya tidak melakukan apa-apa adalah Chu Tiansu.
Mendengar hal itu Chu Tianshu hanya mendengus tanpa menanggapinya. Kemudian kini berpindah di kediaman keluarga Chu, tepatnya berada di sebuah ruangan yang dikhususkan untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal. Dan nisan itu bertuliskan nama dari Murong Sue. Di dalam ruangan itu terlihat Murong Sue yang sedang bersama seorang pemuda yang ternyata adalah Chu Tianyang. Lalu dia mengatakan bahwa Murong Sue telah menunggunya sejak lama. Tapi sungguh disayangkan saat ini dia telah berada di alam yang berbeda. Dan seseorang yang telah melakukan semua itu adalah Chu Tianshu. Murong Jiangyue juga menceritakan tentang masa kecil Chu Tianyang dan Murong Sue. Di mana saat itu Murong Sue selalu meminta Chu Tianyang untuk pergi ke festival Lentera bersamanya. Bahkan dulu dia juga selalu datang meminta pendapat dari Chu Tianyang di saat dia mendapatkan pakaian baru. Tapi saat Chu Tianyang harus pergi ke perbatasan bersama ayahnya, dia selalu menangis dalam diam di waktu yang lama sembari dia menunggu kedatangannya kembali. Tapi sekarang kalian berdua telah dipisahkan untuk selama-lamanya. Mendengar hal itu Chu Tianyang hanya dapat menahan amarahnya yang mulai tak terbendung. Lalu Murong Jiangyue kembali menceritakan jika Chu Tianshu telah lama menginginkan Murong Sue. Meskipun yang dapat dia lakukan hanyalah minum dan bermain wanita. Pada waktu itu Murong Sue masuk ke tempat Chu Tianshu untuk memastikan keamanannya. Tapi siapa sangka jika hari itu akan membuatnya menghilang tanpa menyisakan tubuhnya. Meskipun Chu Tianshu berkata jika itu adalah ulah dari penyusup. Pasti dia memanfaatkan kejadian itu untuk menghilangkan tubuh Murong Sue bersama penyusupnya. Dia pasti berencana memanfaatkan statusnya sebagai menantu kerajaan untuk menyingkirkan Murong Sue. Chu Tianyang, kau pasti tahu seberapa kuat Murong Sue. Jadi dia tidak mungkin dihabisi oleh penyusup biasa. Tapi beberapa hari belakangan ini Chu Tianshu menunjukkan kemampuan bela diri yang mengesankan. Pasti dia telah memanfaatkan Murong Sue. Aku baru mengingat jika saat ibu dari Chu Tianshu itu pergi. Dia berkata akan menghancurkan kita jika ada yang terjadi pada Chu Tianshu. Aku khawatir jika kau tidak ada dan Chu Tianshu masih hidup. Aku takut hidupku akan berada dalam bahaya, dan semua ini disebabkan oleh Chu Tianshu. Di saat bersamaan ada seorang pengawal yang mengatakan kepada Chu Tianyang waktunya untuk kembali. Namun Chu Tianyang malah meluapkan amarahnya hingga membuat bangunan itu hancur berantakan. Kemudian kini berpindah di sebuah tempat yang dipenuhi dengan bunga. Dan Chu Tianyang menempatkan nisan dari Murong Sue di tempat itu. Lalu dia meminta ibunya untuk tidak khawatir, karena gelar yang dimiliki Chu Tianshu tidak akan berguna di hadapannya. Dia juga berkata dengan sorot mata yang tajam, jika dia ingin mengakhiri Chu Tianshu. Dia hanya memerlukan jentikan jarinya, besok pagi dia akan mengirimkan seseorang ke istana Tuan Putri. Lalu dia akan menghabisi Chu Tianshu dengan tangannya sendiri. Keesokan paginya di istana Tuan Putri, Chu Tianshu beserta kedua pelayannya sedang melihat sebuah hewan yang diberikan oleh Pangeran Hu Buhui. Menurut pengawal Pangeran Hu Buhui, binatang itu merupakan serigala bertanduk dari kerajaan Beiyo. Bahkan binatang itu merupakan yang paling langka dari spesiesnya. Terlebih lagi serigala bertanduk ini dapat memahami perkataan manusia dan memberikan pemiliknya hadiah keabadian. Lalu Chu Tianshu mengucapkan terima kasih karena Pangeran Hu Buhui telah memberinya binatang langka. Menurut pengawal itu pangeran akan merasa senang jika Tuan Chu Tianshu juga merasa senang atas hadiahnya. Meskipun begitu Chu Tianshu masih berpikir tentang bagaimana dia mengasuh binatang kecil itu. Di saat bersamaan Tuan Putri dan Liu Yan baru kembali dari istana kerajaan. Sembari Liu Yan berkata, meskipun dia masih kecil, binatang itu masih saja serigala buas yang dapat menimbulkan bahaya. Namun ketika melihatnya Tuan Putri dibuat terkejut karenanya, begitupun serigala kecil itu yang terlihat seperti terpesona di saat menatap Tuan Putri. Lalu serigala itu segera menghancurkan kandang yang mengurungnya menggunakan kaki kecilnya, yang membuat Chu Tianshu dan pengawal itu merasa cukup terkejut, dan Chu Tianshu langsung memperingatkan Tuan Putri untuk berhati-hati karena binatang itu seperti menargetkan dirinya. Namun serigala kecil itu malah melompat manja ke arah Tuan Putri Jirunsin. Sehingga membuat Chu Tianshu dan pengawal itu hanya bisa ternganga. Karena saat ini serigala kecil itu malah merasa kesenangan ketika berada di dalam pelukan Tuan Putri. Yang membuat Chu Tianshu merasa sangat kesal dan bergumam bahwa binatang sekecil itu telah memiliki otak yang kotor. Melihat keakraban Chu Tianshu beserta Tuan Putri, pengawal itu mendoakan mereka berdua agar diberkati dengan umur panjang dan diberikan kesehatan.
Mendengar hal itu Tuan Putri mengucapkan terima kasih sembari meminta Qiuyu dan Dongyu untuk menyiapkan sebuah minuman. Setelah beberapa saat berlalu, pengawal itu berpamitan untuk pergi karena dia tidak bisa tinggal lebih lama di tempat itu. Dan Chu Tiansu memintanya agar tetap berhati-hati setelah kepergian pengawal itu. Ada seseorang yang datang sembari memanggil Chu Tiansu beserta kedua pelayannya. Dan seseorang itu mengatakan jika putra tertua telah kembali. Dan saat ini dia tengah merindukan adik kecilnya. Jadi putra tertua berharap Chu Tiansu dapat kembali ke kediaman keluarga Chu. Melihat seseorang itu Chu Tiansu menyadari bahwa orang di hadapannya saat ini bernama Li Zongyang. Dan dia merupakan seorang penjahat yang berada di urutan kedua setelah Murong Sue. Yang aku tahu dia merupakan seorang ahli body tempering di tingkat ke-9. Lalu Chu Tiansu bertanya apakah benar kakak tertuanya telah kembali. Dan Li Zongyang membenarkan hal itu. Lalu dia juga menyampaikan jika Chu Tiansu tidak kembali. Tuan Chu Tianyang akan datang ke tempat ini secara pribadi. Meskipun saat ini kau seorang menantu kerajaan dan menyandang gelar bangsawan. Aku rasa semua itu tidak akan berguna jika berada di hadapan Tuan Muda Chu Tianyang. Jadi lebih baik kau menuruti perintahnya dan ikut kembali bersamaku. Mendengar hal itu Chu Tiansu merasa cukup kesal karenanya. Namun Tuan Putri yang melihat hal itu segera memanggil Liu Yan dan memintanya untuk menamparkan Li Zongyang. Sehingga di saat itu juga Liu Yan melesat dengan sangat cepat dan mengarahkan pukulannya ke tubuh Li Zongyang. Yang membuat Li Zongyang terpental cukup jauh karenanya. Setelah itu Tuan Putri berkata, apa kau bilang seorang menantu kerajaan harus mendatangi seseorang yang tidak memiliki gelar? Sembari mengusap luka di wajahnya, Li Zongyang mengatakan jika bukan itu yang dia maksud. Tapi aku berpikir dengan sesuai aturan di mana Chu Tiansu harus kembali ke kediaman keluarganya. Bahkan seorang wanita yang sudah menikah harus pulang ke rumah suaminya meskipun hanya sekali. Apakah aku benar? Mendengar hal itu Tuan Putri hanya terdiam sembari dia bergumam. Saat aku pergi ke istana untuk mengunjungi ibuku, saat itulah aku menyadari jika Jenderal Xuanwu dan keluarganya tidak begitu baik dengan Chu Tiansu. Aku tahu jika pria tua ini memandang Chu Tiansu bukan sebagai tuan muda. Lalu Tuan Putri meminta Li Zongyang untuk kembali. Karena dia tidak mengizinkan suaminya meninggalkan istananya untuk saat ini. Jika Chu Tianyang benar-benar ingin melihat adiknya, dia bisa datang sendiri ke tempat ini. Mendengar hal itu Li Zongyang merasa sangat kesal dan dia tetap memaksa dengan mengatakan jika hal itu adalah perintah dari penetua. Dan dia hanya menjalankan perintah, namun Tuan Putri sama sekali tak memperdulikannya dan malah mengajak Chu Tiansu untuk pergi dari tempat itu. Dan Chu Tiansu pun hanya tersenyum tipis ketika melihat Tuan Putri secara terang-terangan membelanya. Karena tidak ada pilihan lain, Li Zongyang bergerak dengan sangat cepat untuk menyerang Chu Tiansu. Yang membuat Chu Tiansu merasa cukup terkejut karena dia tidak menyangka jika Li Zongyang akan berani bertindak di istana Tuan Putri. Di saat bersamaan Liu Yan juga bergerak dengan sangat cepat sembari meminta Chu Tiansu untuk menjauh dari tempat itu. Dan pada akhirnya benturan energi di antara Li Zongyang dan Liu Yan pun terjadi. Yang membuat Tuan Putri merasa cukup terkejut karena sebenarnya Li Zongyang telah menyembunyikan kekuatannya. Di saat bersamaan Chu Tianyang telah berada di tempat itu sembari dia meminta Li Zongyang menghentikan tindakannya. Lalu dia juga menyapa Chu Tiansu karena mereka telah lama tidak bertemu. Kemudian kini berpindah di dalam aula pertemuan istana Tuan Putri. Terlihat mereka semua telah berkumpul di tempat itu. Untuk beberapa saat yang terjadi di dalam ruangan itu hanyalah sebuah keheningan dan ketegangan. Setelah meminum minuman yang telah dipersiapkan, Chu Tianyang memberi salam kepada Tuan Putri Jirunsin. Sembari tersenyum tipis, Tuan Putri meminta Chu Tianyang untuk tidak terlalu sopan. Karena dia merupakan kakak dari suaminya jadi dia juga merupakan kakaknya. Meskipun tanpa ekspresi Chu Tiansu juga menyambut kedatangan Chu Tianyang. Menurut Chu Tianyang, Chu Tiansu sangatlah sulit untuk ditemui. Bahkan dia tidak menemuiku ketika aku telah kembali. Sehingga aku harus datang menemuinya secara pribadi. Tapi kalau kupikir-pikir saat ini kau telah menjadi suami dari Tuan Putri. Dan menyandang gelar markis di wilayah Yanhuang, apa kau terlalu sibuk untuk menemui keluargamu sendiri? Mendengar hal itu Tuan Putri mengatakan jika Chu Tiansu memang sangatlah sibuk. Untuk saat ini Chu Tiansu dipanggil oleh Kaisar, jadi dia harus ke istana setelah makan siang. Itu sebabnya dia tidak bisa kembali ke rumah,
Meskipun begitu Chu Tianyang berkata jika tidak bisa hari ini, bagaimana dengan besok? Namun Tuan Putri memintanya untuk menunggu besok dan melihat keadaannya lebih dulu. Sembari mendekati Tuan Putri, Chu Tianyang berkata, kita sudah lama tidak bertemu, jadi ada beberapa hal yang ingin kukatakan hanya empat mata dengannya. Bisakah Tuan Putri membantuku untuk hal ini? Dan dengan sorot mata yang tajam Tuan Putri tetap tidak mengizinkan Chu Tianyang. Yang seketika itu membuat Chu Tianyang malah tertawa. Lalu dia berkata, kau bilang kakak dari Chu Tianshu adalah kakakmu juga. Tapi mengapa saat ini kau malah tidak mau membantu kakakmu ini? Namun Tuan Putri malah berkata bahwa dia hanya ingin bersikap sopan. Apakah kau menganggapnya serius? Mendengar hal itu Chu Tianyang hanya berdecik kesal karena dia berpikir seperti sedang dipermainkan. Di sisi Chu Tianshu bertanya kepada sistem apakah dia dapat melihat kultivasi dari Chu Tianyang, dan sistem mulai memproses permintaan dari Chu Tianshu. Di saat melihat tubuh Chu Tianyang menggunakan penglihatan X-ray-nya, Chu Tianshu bertanya-tanya tentang pusaran kuat apa yang berada di dalam tubuh Chu Tianyang. Namun di saat bersamaan Chu Tianyang menyadari sesuatu dan langsung menatap Chu Tianshu. Sehingga membuat Chu Tianshu merasa cukup terkejut sembari dia bertanya-tanya apakah Chu Tianyang telah menyadari tindakannya. Namun ternyata tatapan Chu Tianyang tertuju kepada serigala bertanduk yang berada di sekitar Chu Tianshu. Lalu dia bertanya dari mana Chu Tianshu mendapatkan binatang yang sangat langka itu. Sembari mengusap kepala serigala bertanduk, Chu Tianshu berkata, 2 hari yang lalu aku bertarung dengan Pangeran Beio. Aku tidak pernah berpikir jika kita akan menjadi teman. Dan Pangeran Beio memberikanku binatang ini sebagai hadiah. Mendengar hal itu Chu Tianyang mengatakan bahwa sebenarnya sebelum kembali dia berencana untuk pergi ke Beio. Lalu Chu Tianshu mengatakan jika kakaknya tertarik mengapa dia tidak menangkap binatang itu sebagai hadiah untuk Murong Sue. Tapi jika kakaknya tidak ada waktu untuk melakukannya, dia dapat meminta bantuan Pangeran Beio untuk memberikannya. Tapi sepertinya sekarang sudah tidak ada gunanya, mendengar perkataan Chu Tianshu. Chu Tianyang menjadi sangat murka dan langsung mengeluarkan skill unik spirit miliknya. Sehingga kini sebuah energi yang sangat besar terpancar dari dalam tubuh Chu Tianyang hingga menjulang ke langit. Yang membuat Chu Tianshu merasa sangat terkejut, bahkan sistem mengeluarkan peringatan bahaya karena mendeteksi skill spirit tingkat tinggi di sekitarnya. Kemudian kini berpindah di sebuah domain yang diciptakan oleh skill unik Chu Tianyang. Yang membuat Chu Tianshu merasa cukup terkejut sembari bertanya-tanya di manakah dia saat ini berada. Dan apakah tempat itu hanya sekedar ilusi, namun ketika melihat warna merah yang menyelimuti tempat itu, Chu Tianshu menyadari bahwa itu adalah pusaran energi di tubuh Chu Tianyang. Dengan dipenuhi oleh amarah, Chu Tianyang menciptakan sebuah pedang energi sembari dia berkata, Chu Tianshu, karena kau telah menyebut nama dari Murong Sue, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu, sebenarnya bagaimana cara dia meninggal. Dan di saat itu juga Chu Tianyang mengayunkan pedangnya dan mengarahkan energi pedangnya untuk menyerang Chu Tianshu. Sehingga membuat Chu Tianshu merasa cukup terkejut, namun dia masih sempat menghindari lesatan energi yang sangatlah cepat itu. Dan ketika melihat serangan itu Chu Tianshu menyadari bahwa energi itu sangatlah nyata. Sehingga dia bertanya-tanya bagaimana Chu Tianyang melakukannya. Sembari menyiapkan beberapa energi pedangnya Chu Tianyang kembali berkata, Ibu bilang, setelah aku kembali kami akan menikah, tapi sayang sekali wanita secantik Murong Sue berakhir dengan nasib buruk. Karena dia meninggal hanya untuk melindungi orang sepertimu. Dan di saat itu juga Chu Tianyang mengarahkan seluruh energi pedangnya untuk menyerang Chu Tianshu. Sehingga lesatan energi pedang itu melukai tubuh Chu Tianshu. Yang membuat Chu Tianshu bertanya-tanya mengapa luka yang diterimanya terasa sangat nyata. Di saat Chu Tianshu akan mencoba menghindar, Chu Tianyang kembali mengarahkan serangannya. Sehingga membuat Chu Tianshu tidak memiliki waktu lagi untuk menghindar. Dan dia hanya bisa mengambil inisiatif dengan menggunakan teknik Taiji Chuan. Yang membuat Chu Tianshu dapat bergerak dengan sangat cepat. Bahkan tanpa disadari oleh Chu Tianyang, Chu Tianshu telah mengarahkan tangannya untuk menyerang pergelangan tangan dari Chu Tianyang. Yang membuat Chu Tianyang merasakan sakit pada pergelangan tangannya. Sehingga Chu Tianyang melepaskan pedang energinya dari genggamannya. Dan ketika melihat pertahanan Chu Tianyang begitu lebar, Chu Tianshu langsung memanfaatkan kesempatan itu dengan menciptakan pedang energinya sendiri. Dan mengarahkan tebasannya untuk menyerang Chu Tianyang yang berada di hadapannya.
Namun betapa terkejutnya Chu Tianzu ketika menyadari Chu Tianyang telah menghilang dari hadapannya. Dan hanya menyisakan sebuah kepulan asap merah di hadapannya. Dan ternyata saat ini Chu Tianyang telah berada di atas Chu Tianzu sehingga membuat Chu Tianzu bergumam. Sepertinya domain dari seorang ahli spirit cukup misterius. Di saat bersamaan Chu Tianyang kembali menciptakan sebuah pedang energi dengan menggunakan teknik Qi Transformation. Lalu dia segera melesat ke arah Chu Tianzu dan mengarahkan energi pedang itu untuk menyerangnya. Namun Chu Tianzu yang menyadarinya masih sempat untuk menahan serangan yang dilancarkan oleh Chu Tianyang. Sehingga benturan energi dari keduanya pun terjadi. Bahkan menciptakan sebuah ledakan yang sangatlah besar. Dari dalam asap sisa ledakan itu Chu Tianzu bergerak dengan sangat cepat untuk menghindari serangan lanjutan Chu Tianyang. Sembari dia menyadari bahwa di saat Chu Tianyang menyerap energi di sekitarnya untuk menciptakan sebuah pedang, kabut merah yang berada di sekitarnya menjadi lebih tipis. Dan dia berpikir jika ingin mengalahkan Chu Tianyang, dia harus menargetkan pedang energi yang digunakan oleh Chu Tianyang. Dan kini benturan energi kembali terjadi di antara pedang energi mereka berdua. Namun ketika melihat keterampilan dari Chu Tianzu, Chu Tianyang menyadari jika ada yang salah. Karena dia berpikir dengan kemampuan Chu Tianzu saat ini, tidak mungkin dia tidak dapat melawan satu atau dua penyusup yang menyerangnya. Tapi mengapa malah Murong Sue yang menjadi korbannya? Karena kekuatan dari Chu Tianyang lebih kuat, Chu Tianzu tidak dapat menahannya lagi dan dia pun menghindari serangan itu hingga menghancurkan tanah tempatnya berpijak. Dan di saat bersamaan Chu Tianzu merasakan niat menghabisi Chu Tianyang menjadi lebih besar. Yang membuatnya akan semakin sulit karena di dunia itu semuanya terasa seperti kenyataan. Di saat bersamaan notifikasi sistem muncul memberikan selamat kepada host. Karena telah mendapatkan teknik baru berupa perpaduan niat pedang Taiji Quan. Yang membuat Chu Tianzu merasa sangat senang karena dengan itu dia dapat memikirkan jalan keluar dari pertarungan ini. Dan di saat bersamaan Chu Tianyang melesat dengan sangat cepat ke arah Chu Tianyu yang berada di atasnya. Lalu Chu Tianyang mengayunkan pedangnya untuk menyerang Chu Tianzu. Namun Chu Tianzu masih sempat untuk menghindari serangan itu. Hingga posisinya berpindah di belakang Chu Tianyang. Kemudian Chu Tianzu tersenyum tipis sembari berkata, "Aku sangat setuju. Meninggalnya Murong Sue sangatlah disayangkan." Dan di saat itu juga Chu Tianzu mengeluarkan teknik Taiji Quan Sword Intense. Dan mengarahkannya untuk menyerang Chu Tianyang yang saat ini sedang membelakanginya. Namun betapa terkejutnya Chu Tianzu, karena serangan dari energi pedangnya hanya menembus sebuah kabut tebal. Bahkan saat ini Chu Tianyang telah berpindah di belakangnya. Dan dengan menggenggam baju Chu Tianzu, Chu Tianyang berteriak, "Meskipun kau seorang menantu kerajaan, jangan berpikir kau dapat melakukan apapun yang kau mau." Dan di saat itu juga Chu Tianyang menyerang Chu Tianzu menggunakan pedang energinya. Yang membuat Chu Tianzu terjatuh dengan sangat cepat. Hingga membentur dataran dengan sangat keras, meskipun dengan tubuh yang telah dipenuhi dengan luka. Chu Tianzu masih dapat terbangkit sembari dia bergumam. Meskipun teknik pedang ini sangat kuat, tapi tidak akan pernah efektif jika lawanku dapat menjadi kabut kapan saja. Kemudian Chu Tianyang berjalan mendekati Chu Tianzu sembari dia berkata, "Chu Tianzu, apa kau paham sekarang? Jika kau berani menghabisi seseorang, kau harus membayarnya dengan hidupmu. Apa kau pikir hidup Murong Sue adalah sesuatu yang mampu kau bayar?" Meskipun dengan tubuh yang bergetar, Chu Tianzu tetap memaksakan dirinya untuk kembali berdiri. Lalu Chu Tianyang kembali berkata, "Chu Tianzu, dunia ini sangat besar dan kau hanya terlalu fokus pada gelarmu sebagai menantu kerajaan. Dan malah melupakan keluargamu sendiri." Mendengar semua perkataan Chu Tianyang, Chu Tianzu merasa sangat kesal sehingga membuatnya berteriak, "Sungguh lucu sekali, keluarga macam apa yang kau maksud? Apanya yang dunia itu besar, kau jelas-jelas mengeluarkan niat menghabisi terhadapku. Keluarga Murong dan kau, kalian semua sangatlah busuk. Kalian hanya menggunakanku sebagai mainan belaka, hingga menciptakan berbagai rumor buruk di seluruh kerajaan Qin. Bahkan kalian menggunakan hidupku sebagai alat tawar-menawar kekuasaan. Sejak saat itu yang aku terima hanyalah kebencian dan ejekan tanpa henti dari semua orang. Hingga aku menjadi target dari orang barbar yang berjarak ribuan mil jauhnya. Padahal yang aku inginkan hanyalah bertahan hidup dengan tenang." Teriak Chu Tianzu meluapkan seluruh emosi yang telah dipendamnya.
Dan di saat bersamaan notifikasi sistem telah muncul, dengan memberitahukan bahwa terdapat skill baru yang dikuasai, dan teknik itu bernama penyatuan kegilaan, yang membuat energi dari dalam tubuh Chu Tianxu meluap dengan sangatlah pesat, sehingga membuat Chu Tianyang merasa sangat terkejut dan dia pun bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Chu Tianxu, dan Chu Tianxu pun mulai kehilangan kesadarannya sembari dia berteriak. Sampai berjumpa lagi di part selanjutnya.